Baik, selamat siang. Mari kita belajar lagi ya, sambil jaga anak, sambil menunggu tugas-tugas siswa. Kita belajar untuk persiapan ujian PPG. Ini adalah soal-soal ujian seleksi PPG 2018. Ya, kita akan coba pelajari apakah soal-soal yang ada di kumpulan 100 soal ini ada di kisi-kisi soal PPG 2021. Baik. Kalau nanti seumpama ada, kita harus ingat ya. Kemarin sudah kita membahas soal dari nomor 1 sampai 25. Sekarang kita pelajari lagi soal dari 26 sampai 50. Faktor penting yang dipertimbangkan guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah proses pembelajaran adalah rumusan masalah yang didiskusikan. Nah, tampaknya ini sesuai dengan kegiatan refleksi di MGMP itu ya ada. Jadi sebelum berdiskusi harus merumuskan masalah apa sebenarnya yang dihadapi oleh guru. Lanjut, kita perbesar ya. Lanjut soal nomor 27. Fungsi indikator dijadikan sebagai penanda dalam capaian standar kelulusan. Ya, jadi yang lain kita abaikan ya objektifnya supaya kita tidak terkecoh seperti itu ya. Semoga kunci jawabannya ini benar ya, karena soal ini beredar di internet banyak ya. Saya dapatkan dari sini dari situ ya. Semoga ada yang dimuat gitu ya di soal PPG 2021 sehingga bisa membantu kita sukses ya. 28. Apa yang paling tepat dilakukan guru jika seorang peserta didik tidak memberikan jawaban atas pertanyaan yang diajukan? Jawabannya adalah menunjuk peserta didik lain untuk menjawab pertanyaan tersebut. Dalam kuliah PPG itu saya pernah diberi informasi kalau siswa tidak bisa menjawab pertanyaan kita, maka kita bisa menyederhanakan isi pertanyaan agar mudah dipahami. Namun sebelum disederhanakan, kita akan cobakan dulu kepada peserta lain dengan menunjuknya. Jadi kalau sudah diberikan ke peserta lain ternyata belum juga bisa dijawab, itu artinya memang soal yang kita berikan terlalu sulit sehingga harus disederhanakan. Lanjut, prinsip sistematis sebagai salah satu prinsip pengembangan silabus. Artinya sistematis kan berurut ya, artinya cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup menunjang untuk pencapaian kompetensi dasar ya. Jadi di sini tidak ada pilihannya yang berkaitan dengan urutan yang ada di rencana pembelajaran. Ini di silabus ya. Jadi cakupan indikator, materi pokok pembelajaran, pengalaman belajar, sumber belajar, dan sistem penilaian cukup untuk menunjang pencapaian kompetensi dasar. Itu artinya sistematis dalam silabus ya, dalam pengembangan silabus. Lanjut nomor 30. Ciri kelas yang menggunakan pembelajaran contextual learning adalah sebagai berikut. Cirinya tentu bersumber dari banyak sumber ya. Kita harus ingat pembelajaran kontekstual itu bisa bersumber dari manusia, dari pesan, dari teknik, banyak sumber.
Jadi kalau di sini pertanyaannya kecuali, maka jawabannya menggunakan satu sumber. Itu jawabannya. Lanjut, soal nomor 31. Dalam memilih dan mengembangkan materi pelajaran, Ibu Murni selalu menyeleksi materi pembelajaran yang telah teruji kebenarannya. Ini kata kuncinya, teruji kebenarannya, tidak ketinggalan zaman, dan memberikan kontribusi untuk pemahaman ke depan. Kriteria tersebut memenuhi kriteria sahih, ya. Sahih itu jawabannya. Lanjut, soal nomor 32. Ibu Rosa menyiapkan materi pelajaran dengan cara dimulai dari materi-materi yang dikenal siswa, kemudian menuju hal-hal baru dan dianggap lebih mendalam. Bentuk pengembangan materi yang dibuat oleh Bu Rosa ini mengikuti pola spiral. Spiral, ya. Spiral itu seperti ini. Nah, kalau spiral berarti dari yang paling bawah, yang paling mudah dipahami menuju ke yang lebih mendalam. Kalau kausal itu sebab akibat. Kronologis itu artinya berurutan, urutan waktu, ya, bukan berurutan mudah atau sulitnya. Dan inquiry menemukan sendiri. Jadi jawabannya adalah spiral. Selanjutnya, materi memilih media pembelajaran hendaknya tidak boleh sembarangan, tetapi harus didasarkan pada kriteria tertentu. Misalnya, apakah untuk belajar individual, kelompok kecil, kelompok besar, atau massal? Nah, ini materi soal ini ternyata ada di kisi-kisi nih, saya ingat, ya. Jadi kriteria pemilihan media salah satunya adalah berdasarkan kelompok-kelompok itu apakah akan diberikan secara individu, apakah diberikan untuk kelompok kecil, apakah diberikan untuk kelompok besar atau massal seluruhnya. Nah, ini sudah saya ulas di kisi-kisi membedah materi bahasa Indonesia, ya. Jadi ini jawabannya adalah kriteria konteks penggunaan, ya. Lanjut. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemudian dasar yang harus dimiliki seorang pendidik terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah pendidik harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Jadi kalau tidak paham lebih baik tidak menggunakan itu. Tapi kalau dasar saja kita sudah bisa, ya, terus nanti dilatih boleh kita gunakan. Itu, ya. Lanjut. Nomor 35. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru harus dapat menentukan jenis media yang sesuai dengan materi. Dilihat dari kemampuan jangkauannya, media dapat dibagi ke dalam jangkauan. Jadi ada media yang memiliki daya liput luas, ada media yang memiliki daya liput terbatas. Selanjutnya, di ruang media tersedia berbagai macam media. Nah, ini juga sudah ada, ya, di kisi-kisi, ya. Ini media massa semua keluar ini soalnya nih. Berbagai macam media yang sudah berdebu dan agak usang. Sebagai seorang pendidik yang kreatif, sebaiknya dapat memanfaatkan media dan memilih media mana yang akan digunakan. Guru memiliki beberapa pertimbangan sebagai berikut. Yang pertama, tujuan, sasaran peserta didik, karakteristik media, waktu persiapan,
pengoperasian, biaya, ketersediaan media itu, apakah medianya cukup gitu ya, jumlahnya berapa, kemudian konteks penggunaan dan mutu teknis ya. Selanjutnya nomor 37, seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah: media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Ya, karena utuh ya, di situ kata kuncinya, mencapai pembelajaran yang utuh. Utuh artinya harus bermakna, memiliki pesan. Jadi media itu tidak dibuat berdasarkan gaya-gayaan gurunya ya, baru selesai workshop media itu harus segera dipraktikkan, tapi ternyata tidak ada pesan yang sesuai dengan penggunaan media itu, jadi mubazir. Lanjut 38. Setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan peserta didik memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran, misalnya media gambar atau tayangan video. Kalau gambar itu visual, tayangan video bisa audio visual, seperti peredaran darah. Fungsi penggunaan media ini adalah untuk membuat konkret konsep yang abstrak. Jadi bagaimana peredaran darah manusia bisa dijelaskan karena tidak terlihat ya, maka diperlukanlah gambar atau tayangan video. Jadi membuat konkret. Lanjut nomor 39. Media memiliki fungsi dan manfaat bagi pembelajaran. Hal ini dirasakan juga oleh guru dalam membantu pembelajaran menjadi lebih efisien dan efektif. Misalnya, saat guru ingin menjelaskan suatu konsep atau objek yang luas dan besar, dia tinggal menggunakan medianya saja. Berikut ini adalah salah satu fungsi ya, sesuai dengan kondisi tersebut. Fungsinya adalah menampilkan objek yang terlalu besar. Jadi tidak mungkin guru itu memindahkan pasar Banyuasri atau pasar Anyar ya ke dalam kelas. Oleh karena itu dipakailah gambar yang berukuran besar supaya semua terlihat ya. Apalagi pasar Banyuasri baru ya, masih bagus seperti hotel ya. Jadi itu jawabannya. Lanjut, seorang guru ingin membuka situs Google untuk menuliskan catatan, ide, atau refleksi yang bersifat pribadi atau untuk dibagikan secara umum. Fitur yang dapat dimanfaatkan oleh guru tersebut adalah blog. Mengapa blog? Nah, sebagai seorang guru, apa pengalaman-pengalaman dari menghadapi siswa atau peserta didik dari mengembangkan materi pembelajaran? Nah, dari keseluruhan proses itu dia akan melakukan refleksi yang sederhana. Nah, oleh karena itu guru akan menuliskan, bisa dalam bentuk esai, artikel, itu dimuat di blog. Ya, guru harus memiliki sarana. Jadi jangan hanya media sosial untuk bergosip, ya, untuk sekadar kata-kata. Itu ya. Jadi blog itu sangat penting. Bapak Ibu sudah bisa membuat blog? Gampang. Kita cari blog yang sederhana saja ya. Misalnya Blogger atau WordPress. Itu sangat sederhana ya, Bapak Ibu. Pelajari itu, cari channel-channel YouTube yang bisa memberi tutorial kepada Bapak Ibu untuk membuat blog. Lanjut,
Seorang guru sedang bergoogling atau membuka situs Google untuk mencari informasi mengenai pembelajaran berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Pengertian googling dalam istilah internet tersebut adalah program untuk menjelajahi laman Google, ya, googling. Program untuk menjelajahi laman. Lanjut. 42. Saat kita akan mencari informasi tentang suatu topik atau judul, dapat menggunakan aplikasi internet yang dikenal dengan istilah mesin pencari atau search engine. Itu ada Mozilla, ada Opera, ada Yahoo, ya. Nah, salah satunya adalah www.yahoo.com. Ya, lanjut. Seorang guru akan membuat media untuk menampilkan contoh surat, tabel, gambar, dan berbagai dokumen. Aplikasi yang dikeluarkan oleh Microsoft dan dapat memfasilitasi untuk penampilan contoh surat, tabel, gambar, dan dokumen lain adalah Microsoft Word, ya. Ini gampang-gampang kalau ini muncul. Nah, ini dan Bapak Ibu sudah bisa menjawab, saya juga bisa menjawab, itu artinya kita sukses.